menyesuaikan diri dari segala perubahan yang terjadi begitu cepat. Beradaptasi, oke. Ya, maka dari sisi ini kami memandang kelompok sangat perlu mendapatkan pendampingan dan penguatan sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka perlukan pada saat itu. Ya, jadi boleh dikatakan ini penguatan kelompok tani hutan ini sangat-sangat diperlukan ya, Pak Edwin. Namun bisa juga dijelaskan ini seputar landasan hukum yang digunakan seperti dari Anda sebagai penyuluh kehutanan dalam memberikan pendampingan dan juga penguatan kelompok tani hutan ini, Pak Edwin. Iya, kalau kami dari penyuluh kehutanan jelas dasar atau landasan hukum yang kami gunakan sebagai dalam melaksanakan kegiatan untuk mensosialisasikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini, kami berdasar pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 89 tahun 2018 tentang pedoman kelompok tani hutan. Yeah. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 37 tahun 2020 tentang fungsional kehutanan. Ini fungsional maksudnya segala sesuatu tentang tupoksi, tugas pokok, fungsi dan seorang fungsional penyuluh kehutanan. Jadi boleh dikatakan semua sudah ada landasan hukumnya ya. Karena kami juga tidak bisa ada dasar surat tugas dari kantor saja kami harus punya dasar mengeluarkan minta surat tugas dari kantor ya. Lantas hal teknis yang dilakukan dalam rangka penguatan KTH ini seperti apa, Pak Edwin? Ya, hal-hal teknis mungkin. Kalau dikatakan hal teknis, apa yang harus dilakukan dalam rangka penguatan kelompok tani hutan ini adalah kami dari penyuluh kehutanan itu membaginya itu sebenarnya dari dua aspek. Dimulai dari saat pembentukan kelompok tani hutan dan pasca pembentukannya itu pada saat pembinaan atau pendampingan kelompok tani hutan. Yeah. Dan dalam memfasilitasi kelompok tani hutan untuk memulai dari dari memasuki kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini, untuk awalnya itu dari pembentukan kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan karena ada juga kami dari penyuluh kehutanan memang harus membentuk baru kelompok, karena mungkin di tempat tersebut memang belum ada kelembagaan kelompok tani hutan, padahal mereka berpotensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk bisa masuk dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat tadi. Nah, yang menarik ini Pak Edwin, pembentukan kelompok tani hutan atau KTH ini pastinya diharapkan bisa menjadi kuat, kemudian juga mandiri, bahkan berdaya saing. Nah, apa sebenarnya yang harus dilakukan ini agar terjadi pembentukan KTH yang seperti yang saya katakan tadi, mandiri, kuat dan juga berdaya saing ini? Terima kasih Mbak Ate. Dalam hal pembentukan kelompok tani hutan yang kuat, mandiri dan berdaya saing tinggi, kami memulainya dari menegaskan kembali kepada anggota kelompok tani hutan yang akan membentuk kelompok tani hutan itu, bahwa tujuan mereka membentuk kelompok tani hutan adalah tujuan bersama untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian melalui usaha di bidang kehutanan, yang tentunya sejalan dengan asas kelompok tani hutan, yaitu berasas kekeluargaan, kesetaraan, kerjasama, partisipatif, dan keswadayaan. Ini adalah kerangka dasar. Kalau kita bilang ini pondasinya, agar supaya sebelum membangun tiang dan rumah tiang dan temboknya apa segala macam, kerangka dasarnya dia harus kuat dulu ya. Di sini di pembentukan ini. Nah, itu yang kami biasa kami ajak diskusi kembali masyarakat bahwa betul ini kita akan membentuk kelompok tani hutan, tapi tujuannya juga harus harus tujuan memiliki tujuan bersama, bukan tujuan masing-masing, kepentingan masing-masing. Kita harus menyatukan tujuan itu. Iya, itu seperti itu mungkin, Mbak. Nah, tadi kan pondasi awalnya sudah ada nih, kerangka dasarnya yang kuat. Nah, lantas dalam hal pendampingan dan juga pembinaan ketika kelompok tani ini sudah terbentuk, maka apa yang perlu dilakukan kelompok ini? Iya, tadi mengenai
pondasi dan kerangka. Mhm. Setelah itu biasanya kami pada saat pembentukan masih ada satu Ada tahapan lain lagi. ada hal teknis lagi yang Aha. kami biasa sarankan kepada kelompok. Ya ini mengenai komposisi pengurus dalam Anggota kelompok Mhm. KTH yang akan mereka bentuk. Oke, ini juga perlu ya? Perlu Mhm. sekali. Kenapa? Kami menyarankan agar komposisi pengurus sebaiknya juga melibatkan keterwakilan, Mhm. keterwakilan. Keterwakilan. Ya, keterwakilan supaya kelompok bukan kelompok homogen. Mhm. Nanti kelompok homogen jadinya statis, tidak bergerak. Masa Oke. sama punya, ya kalau tidak sesuai dengan ini ya tidak jalan. Tapi kalau dia melibatkan keterwakilan, yang kami maksudnya keterwakilan ya bisa dari kelompok pemuda. Mhm. Kelompok pemuda. Mhm. Kami sangat menyarankan itu kan. Karena kenapa? Biasa untuk menggerakkan Mhm. kelompok muda itu yang paling enak kita ajak ini untuk Bekerja sama ya. Jadi sebaiknya kalau pengurus itu ketua, sekretaris bendahara salah satunya lah. Mhm. Kalau bukan di sekretaris dia bendahara mungkin. Mhm. Di ketuanya mungkin ya para Tokoh-tokoh ya, masyarakat, bisa ketuanya oke. ya, ketua. Mhm. Jadi para yang Mhm. dituakan di situ mungkin bisa ketua, tapi sebaiknya sekretaris atau bendahara bisa Anak-anak muda. muda. Ini luar biasa Dan juga sekali. dan Aha. juga keterwakilan gender. Oh, keterwakilan gender. Gender kami maksudnya Perempuan. ya, jadi Aha. itu. Jadi menyambung ke kerangka pondasi yang pertama tadi Mbak Ati, bahwa pembentukan itu harus kekeluargaan dan kesetaraan. Kesetaraan itu yang saya Kekeluargaan dan maksud tadi. kesetaraan. Oke, gender ada di dalamnya, ada kesetaraan gender ya. jadi- Ini Pak Edwin, menarik sekali perbincangan kita ya, dan tak rasa waktu kita ini sudah hampir habis ini. Mungkin di last statement kebersamaan kita di Kipra Desa seputar topik penguatan kapasitas kelompok tani hutan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Adakah yang ingin diinformasikan kepada masyarakat terkait topik ini, atau mungkin langsung kepada kesimpulannya Pak Edwin, silakan. Dalam hal penguatan Kapasitas kelompok tani hutan. kelompok tani hutan, sebenarnya ini yang terakhir Mbak. Iya. Kelompok tani hutan itu ketika kami ingin mengangkat, itu kan tadi dari pembentukan, sebenarnya ini yang terakhir ini yang pembinaan ya. Iya. Pembinaan ini setelah kami melakukan pembinaan, kami harus melakukan menentukan klasifikasi kelas kekuatan kelompok. Karena lewat klasifikasi kekuatan kelompok kami mengetahui kelemahan dan kekuatan yang kelompok yang kami akan bina atau kami akan dampingi. Klasifikasi kelompok ini itu terbagi 3 kalau bagi di kami di kehutanan. Iya. Itu kelas kelompok KTH pemula. Yang kedua kelas kelompok madya, dan ketiga kelas kelompok utama. Apa itu kelas kelompok pemula? Pemula itu adalah kelas kelompok biasanya Prioritas. biasanya Pembinaan. dia adalah kelompok yang baru dibentuk, Oke. atau yang mungkin sudah pernah dibentuk tapi belum terlalu banyak dapat pendampingan karena mungkin keterbatasan, karena pendamping kurang karena ya kami rasakan juga memang penyuluh hutan di seluruh provinsi ini memang masih kurang ya. Jadi biasanya itu kelas pemula adalah kelompok yang baru dibentuk. Jadi mereka itu prioritas pembinaannya adalah pada aspek kelembagaannya, penguatannya di situ. Iya. Kelembagaan itu adalah mengenai bagaimana pembagian tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang masing-masing pengurus anggota KTH, atau penyusunan kelembagaan administrasi dan kesekretariatan. Iya. Pembuatan rencana kerja, penyusunan pembukuan, itu semua kelembagaan untuk di penguatan pada pembinaan. Oke. Yang kedua kelas madya dan juga kelas utama ya. Dari semua hal ini, adakah kesimpulan akhir yang ingin diinformasikan kepada seluruh pendengar kita, Pak Edwin, mengingat waktu juga ya yang sangat membatasi kita. Ini kayaknya tidak terasa ya, setengah jam. Ya, Mbak Arti dan seluruh pendengar Kipra Desa Pro 1 RRI Makassar. Kesimpulan dari pemaparan kita hari ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk penguatan kelompok tani hutan
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kendati lembaga kelompok tani hutan ini telah demikian banyak dibentuk, namun cukup sulit juga saat ini untuk menemukan kelompok tani yang cukup aktif, di mana anggotanya memanfaatkan lembaga tersebut untuk meningkatkan kinerja usaha di bidang kehutanan. Padahal kelompok tani hutan ini memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Yang kedua, agar ini saran Mbak ya, agar seluruh stakeholder yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan penguatan kapasitas kelompok tani hutan, baik dari pihak pemerintah, swasta maupun NGO atau LSM, dapat memberikan perhatian yang lebih lagi kepada kelompok tani hutan, sehingga KTH yang mandiri, maju dan berdaya saing tinggi dapat kita capai. Kita harapkan bersama ya itu bisa tercapai. Pak Edwin Nusi Lahasima Esu, terima kasih sudah bersama dengan kami di Kipra Desa malam hari ini ya. Karena waktu juga ini yang membatasi kita, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Dan baiklah pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI. Lintas Makassar Malam menemani Anda dengan musik pilihan dan hiburan hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi.